Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tridia Valensi beserta rekan saya Regan Afrianatan dan Muhammad Rifan Nur Mauludin ingin menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu dan akreditasi. Sebelumnya, sistem pendidikan Indonesia yang masih jauh tertinggal sering dianggap remeh dan kurang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang peserta didik, kompetensi guru, fasilitas, dan mutu pendidikan. Hasil pemetaan mutu nasional di tahun 2014 hanya 16% sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Lebih lagi, satuan pendidikan mempunyai tingkat kualitas pendidikan berbeda yang tidak mungkin semuanya bisa mencapai standar nasional pendidikan. Lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dipacu memperbaiki kualitas mutu dan akreditasi, dan berusaha mengambil peran mencetak generasi bangsa yang bermutu lewat peningkatan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan lahir atas dasar keterpurukan mutu sekolah-sekolah dan gebrakan otonomi luas pendidikan tinggi diberikan sebagai kasih sayang pemerintah pada pendidikan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan pemerintah serta lembaga akreditasi. Harapannya, kebijakan ini bisa mengakomodasi kemandirian satuan pendidikan dan mutunya, wadah akuntabilitas bermanfaat dan fasilitas akreditasi pendidikan menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Untuk selanjutnya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah serta akreditasi dasar dan menengah akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Regan Afrianat. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penjaminan mutu pada pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, apa tujuannya dan apa fungsinya. Bahwasanya adalah sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini dibagi menjadi dua. Pertama yaitu sistem penjaminan mutu internal Dikdasmen, dan yang kedua sistem penjaminan mutu eksternal Dikdasmen. Yang internal yaitu dilakukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Internal artinya dilakukan secara mandiri dan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Sedangkan untuk eksternal dilakukan oleh pusat atau pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, dan lembaga akreditasi mandiri yang berwenang melakukan penilaian terhadap akreditasi. Dalam sistem penjaminan mutu eksternal ini dilakukan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu. Tujuan untuk memenuhi standar secara sistemik, holistik atau menyeluruh, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Fungsi dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Di samping itu juga terdapat gambar sistem informasi penjaminan mutu pendidikan. Gambar atau skema ini meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Yang internal ditujukan dengan lingkaran yang berisi kegiatan meliputi pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, audit atau evaluasi, dan menghasilkan mutu yang baru. Di luar dari lingkaran tersebut terdapat lembaga-lembaga yang bertugas sebagai fasilitasi dan penilai akreditasi, seperti BAN, Lembaga Standar Nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem penjaminan mutu internal pada yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikut. Prinsipnya yaitu mandiri, terstandar, akurat, sistemik, dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi dengan cakupan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Pada faktor penentu dibagi menjadi 7 faktor. Yang pertama yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi artinya hal yang menyangkut tentang cara kerja satuan pendidikan tersebut. Budaya yang biasa dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.
Ketiga, partisipasi dari pemangku kepentingan. Yang keempat, ada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima, ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Keenam, transparansi. Ketujuh, integritas. Indikator luaran dari SPMI ini adalah satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu dan terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Indikator keberhasilannya yaitu proses pembelajaran dan pengelolaan berjalan dengan sesuai standar. Sedangkan untuk indikator dampaknya yaitu budaya mutu di satuan pendidikan terbangun dengan hasil dan mutu belajar meningkat. Di slide berikutnya terdapat siklus penjaminan mutu internal. Nah, dalam siklus ini terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu pemetaan mutu. Pemetaan mutu dilakukan dengan EDS atau evaluasi diri sekolah, yang artinya bahwa sekolah melakukan evaluasi secara mandiri terkait dengan program-program, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan SMP atau Standar Nasional Pendidikan. EDS mempunyai 4 elemen. Yang pertama itu penyusunan instrumen, kedua pengumpulan data, ketiga pengolahan dan analisis data, yang keempat yaitu pembuatan peta mutu. Nah, hasil atau luaran dari EDS ini adalah satu, peta pencapaian standar nasional pendidikan sebagai baseline, yang kedua permasalahan-permasalahan, dan yang ketiga rekomendasi perbaikan mutu. Pada tahap berikutnya terdapat penyusunan rencana pemenuhan. Nah, dalam penyusunan rencana pemenuhan ini sebagai dasar dari acuannya yaitu dari peta mutu. Nah, peta mutu sebagai dasar utama di samping dari kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan SMP dan visi misi atau kebijakan sekolah. Nah, dalam rencana ini terdapat rencana peningkatan yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja atau renja sekolah. Luaran dari penyusunan rencana pemenuhan yaitu dokumen perencanaan, dokumen pengembangan sekolah, dan rencana aksi. Setelah itu dilakukan tahap ketiga yaitu pelaksanaan rencana pemenuhan. Dalam pelaksanaan ini, untuk pengembangan mutu atau perbaikan mutunya dilakukan melalui pengelolaan sistem pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran. Output dari pelaksanaan ini adalah ciptanya peningkatan mutu sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tahap keempat yaitu evaluasi atau audit pelaksanaan rencana. Evaluasi ini dilakukan sebagai penilaian terhadap pelaksanaan rencana pemenuhan. Sedangkan output dari evaluasi ini ada 3, yaitu pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau pemenuhan dari standar nasional yang diperbaiki atau dilakukan peningkatan. Yang kedua yaitu implementasi dari rencana aksi. Yang ketiga yaitu rekomendasi tindakan perbaikan. Setelah dilakukan evaluasi, tahap terakhir adalah penetapan standar mutu melalui penyusunan strategi peningkatan mutu. Sedangkan output dari keseluruhan sistem ini adalah laporan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal. Di slide berikutnya terdapat bagan organisasi dari sistem penjaminan mutu internal. Organisasi sistem penjaminan mutu internal ini berbeda dengan bagan struktur pada satuan pendidikan pada umumnya, karena sistem penjaminan mutu internal ini mempunyai tim independen tersendiri yang dipisahkan dari sistem manajemen sekolah. Dalam tim penjaminan mutu sekolah ini terdiri dari kepala sekolah, ketua tim penjaminan mutu sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, pengembang sekolah, dan auditor internal. Di sini sekolah berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Di poin kedua, sekolah juga berperan atau berfungsi untuk menyusun dokumen SPMI dan membuat perencanaan peningkatan mutu. 3 yaitu pelaksanaan pemenuhan mutu. Keempat, melaksanakan standar baru dan menyusun strategi. Kelima, membuat unit penjaminan mutu. Dan keenam yaitu mengelola data mutu pendidikan. Tim penjaminan mutu sekolah bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu. Di samping itu mereka juga membina, membimbing, mendamping, dan mensupervisi terhadap pelaku pendidikan, melaksanakan permintaan mutu pendidikan, melakukan monef, dan memberikan rekomendasi strategi terkait dengan peningkatan mutu. Dokumentasi terkait dengan SPMI terdapat dokumentasi atau dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI, dan dokumen pendukung. Volume kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penjaminan eksternal pendidikan dasar dan menengah.
Prinsip dari SPMI ini terdapat. Yang pertama yaitu akurat, artinya proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian dari akreditasi ini sendiri, datanya itu yang diambil dari informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang poin kedua, objektif, artinya mereka bebas dari pengaruh kepentingan subjektif berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia. 3. Transparan, artinya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang sesuai dan diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. 4. Akuntabel, artinya proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Sedangkan untuk tujuan dari SPME sendiri untuk memastikan SPM internal dan proses peningkatan mutu berjalan dengan baik. Fungsi dari sistem penjaminan mutu eksternal ini adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan, mengevaluasi dan mengembangkan standar nasional pendidikan, serta menerapkan akreditasi satuan pendidikan. Dalam sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah ini ada 3 siklus. Yang pertama dibagi menjadi siklus fasilitasi peningkatan mutu, yang kedua siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah, dan yang ketiga yaitu siklus akreditasi satuan pendidikan. Siklus fasilitasi peningkatan mutu dalam implementasinya tidak jauh berbeda dengan siklus SPMI, namun ada bahan pada peta mutunya. Peta mutunya itu menghasilkan rencana pembinaan pemerintah dari pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, maupun dari pemerintah pusat. Nah, dari rencana pembinaan mutu ini selanjutnya dilakukan pemenuhan fasilitasi mutu. Dari pemenuhan selanjutnya dilakukan evaluasi atau audit mutu. Nah, jika seluruh aspeknya atau seluruh siklusnya itu memenuhi, maka dilakukan penetapan standar mutu seperti biasanya. Namun jika terdapat penyelewengan terkait dengan pelaksanaannya, dilakukan perbaikan. Dalam siklus fasilitasi peningkatan mutu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Dirjen Dikdasmen dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Dirjen Dikdasmen bertugas untuk mengharmonisasikan, menyusun pedoman, membina, membimbing, mendampingi, dan mensupervisi, menetapkan mutu pendidikan, memfasilitasi pemenuhan peningkatan mutu, mengembangkan sistem informasi, dan menyusun laporan dan rekomendasi strategi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri. Sedangkan untuk lembaga penjamin mutu pendidikan bertugas untuk membina, membimbing, mendamping, supervisi, memetakan mutu pendidikan, dan menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota kepada Dirjen Dikdasmen, Pemprov, dan Pemkab atau kota. Pemerintah provinsi dibagi menjadi 2, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi. Disdikprov bertugas untuk mengharmonisasikan, membina, membimbing, mendamping, mengawasi kendali, pemetaan dan pemenuhan mutu pendidikan, dan menyusun Renstra atau rencana strategi peningkatan mutu SPMI, pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan untuk tim penjaminan mutu pendidikan provinsi bertugas untuk membina, membimbing, mendamping, mensupervisi, dan memetakan mutu pendidikan, menyusun laporan rekomendasi strategis pada Pemprov terkait dengan SPMI pendidikan menengah dan khusus. Selanjutnya untuk pemerintah kabupaten atau kota sendiri dibagi menjadi 2 juga, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota tugasnya tidak jauh berbeda dengan Dinas Pendidikan Pemprov, tetapi lingkupnya pada pendidikan dasar. Sedangkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten atau Kota juga lingkupnya pada pendidikan dasar. Siklus kedua dari sistem jaminan mutu eksternal terdapat siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar atau menengah. Dalam hal ini, pelakunya yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan.
Nah, Badan Standar Nasional Pendidikan sendiri bertugas untuk mengevaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan, menetapkan standar nasional pendidikan, dan menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Kegiatan dalam siklus pengembangan standar mutu sendiri terdapat evaluasi pencapaian mutu. Selanjutnya dilakukan penetapan standar mutu dan pembuatan strategi peningkatan mutu. Siklus akreditasi satuan pendidikan merupakan siklus ketiga dari SPMI. Pelaku dari siklus ini adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau yang bisa disingkat dengan BAN-SM. Tugas mereka adalah untuk mengevaluasi capaian standar nasional pendidikan, melakukan visitasi atau kunjungan ke sekolah-sekolah atau satuan pendidikan, atau melakukan audit mutu eksternal, menetapkan akreditasi berdasarkan hasil evaluasi dan atau visitasi atau audit mutu eksternal. Selanjutnya, apa yang disebut dengan standar nasional pendidikan itu sendiri? Standar nasional pendidikan adalah standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar nasional pendidikan mempunyai 8 standar: kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan, sarpas, dan pembiayaan. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang sedang berdiri atau baru berdiri ditetapkan dengan standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu standar ukur atau mengukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terdapat siklus dari standar nasional pendidikan. Dalam siklus ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu hubungan dari sarana prasarana pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan dan pembiayaan. Mereka semuanya yaitu saling terintegrasi untuk memenuhi proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran terdapat proses penilaian dan isi, dan selanjutnya akan menjadi output dari standar nasional pendidikan itu sendiri, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Monitoring, evaluasi, dan punishment. Pemantauan dan evaluasi dibagi menjadi 2. Pertama, pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah daerah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kedua, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Sanksi yang pertama yaitu satuan pendidikan yang tidak dapat menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya diberikan peringatan dan atau penghentian bantuan peningkatan mutu. Kedua, pemerintah daerah yang tidak dapat menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya dilakukan pengurangan dan atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh pemerintah. Ketiga, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Dirjen. Output dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah budaya mutu, terutama dalam mutu akademik, menciptakan dunia pendidikan sebagai arena yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini memastikan bahwa seluruh proses manajemen maupun pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekolah yang menyenangkan dan menghasilkan anak yang berkarakter dan cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan kinetis dapat diwujudkan. Kita masuk dalam bagian ketiga yaitu akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Definisi, tujuan, dan manfaat. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari akreditasi adalah memberikan informasi kelayakan sekolah atau madrasah atau program sekolah. Kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Ketiga, memetakan mutu pendidikan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholders sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas publik. Manfaat dari akreditasi ini sendiri adalah sebagai acuan peningkatan mutu dan rencana pengembangan, umpan balik pemberdayaan dan pengembangan kinerja, motivasi peningkatan mutu, bahan informasi untuk mendapatkan dukungan dan dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Dan kelima yaitu acuan mempertimbangkan kewenangan sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional dalam pedoman akreditasi tahun 2020.
Mekanisme akreditasi. Tahap pertama dalam mekanisme akreditasi sendiri adalah dilakukan dengan sosialisasi ISP dan pelaksanaan akreditasi. BAN SM menerapkan jumlah daftar sekolah atau madrasah dari hasil luaran dari dashboard monitoring, pengajuan akreditasi ulang, dan laporan masyarakat. Selanjutnya dilakukan dan text evaluation sasaran akreditasi. Tahap ketiga yaitu dilakukan kelayakan visitasi, yang artinya bahwa asesor ditugaskan untuk melakukan asesmen kecukupan untuk menilai kelayakan visitasi. Jika tidak, maka diberikan pemberitahuan kepada sekolah atau madrasah terkait bahwa mereka belum layak untuk dilakukan visitasi. Jika layak atau iya, maka dilakukan visitasi ke sekolah atau madrasah. Selanjutnya akan dilakukan validasi atau verifikasi hasil visitasi. Dari hasil tersebut, maka dilakukan penetapan terkait dengan hasil akreditasi melalui rapat pleno BAN SM provinsi. Dan yang berikutnya yaitu dilakukan pengumuman hasil akreditasi. Dalam kegiatan ini, waktu yang dibutuhkan yaitu 14 hari kerja untuk sekolah dan madrasah, dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan. Jika mereka keberatan, maka dilakukan visitasi ulang yang mekanismenya sama dengan mekanisme akreditasi. Jika tidak, maka dilakukan dengan terbitan sertifikat dan penyampaian rekomendasi. Jaminan mutu internal pendidikan tinggi atau disebut SPMI adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ada implementasi SPMI Dikti yang pertama yakni Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Dikti Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Yang kedua yakni Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dikti Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Seperti contoh, universitas atau institut akan membawai fakultas dan fakultas akan membawai unit pengelola. Sedangkan sekolah tinggi atau politeknik atau akademik komunitas akan langsung membawai unit pengelola. Dan praktik baik SPMI Dikti. Yang pertama yakni penetapan standar dikti. Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang ditetapkan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah atau melakukan sesuatu yang biasanya ditetapkan seperti 14 kali tatap muka per semester. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan standar dikti. Setelah standar dalam SPMI atau standar dikti, yaitu baik standar nasional dikti maupun standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi. Langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subjek atau audiens dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar dalam SPMI. Standar dikti itu subjek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing standar dikti. Misal rektor, ketua atau direktur, dekan, kepala biro, ketua jurusan, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan standar dikti. Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI atau standar dikti adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkatan perguruan tinggi, termasuk lembaga atau kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI standar dikti telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dikti. Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI atau standar dikti merupakan tindak lanjut atau berbagai temuan atau findings yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI atau standar dikti.
Peningkatan standar dikti. Peningkatan standar dalam SPMI atau standar dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI atau standar dikti. Kegiatan ini sering disebut Kaizen atau Continuous Quality Improvement atau CQI, dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan standar dalam SPMI standar dikti. Penetapan standar nasional pendidikan tinggi. Yang pertama yakni standar nasional dikti dapat dilampaui sesuai dengan visi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang harus melampaui standar nasional dikti ditentukan oleh visi perguruan tinggi. Penetapan standar nasional dikti ke standar turunan atau standar dosen. Yang pertama yakni standar rekrutasi, standar masa percobaan, standar perjanjian kerja, standar penilaian prestasi kerja, standar mutasi, promosi, demosi, standar waktu kerja, standar kerja lembur dan cuti, standar penghasilan dan penghargaan, standar jaminan sosial dan kesejahteraan, standar perkembangan dan pembinaan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar disiplin, standar perjalanan dinas, terakhir yakni standar pengakhiran hubungan kerja. Penetapan standar nasional pendidikan tinggi. Teknik perumusan standar dikti, yakni perumusan standar dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Contoh, menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur. Contoh, memahami dan merasakan. Unsur dari teknik perumusan standar dikti, yakni yang pertama audience, yang kedua behavior, yang ketiga competence, dan yang keempat degree. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Garis besar dokumen kebijakan SPMI, visi, misi, dan tujuan PT, latar belakang PT menjalankan SPMI, luas lingkup kebijakan, daftar dan definisi istilah, garis besar kebijakan, informasi singkat, dan hubungan kebijakan SPMI dengan dokumen perguruan tinggi lain. Kemudian garis besar dokumen manual SPMI, tujuan dan maksud, ruang lingkup manual atau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, rincian kegiatan, pelaksanaan, rincian tata laksana, rincian formulir, dan rincian sarana. Kemudian garis besar di dokumen standar SPMI, ada definisi istilah, rasional standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian, indikator, pencapaian, dan interaksi antar standar. Kemudian, garis besar di dokumen formulir SPMI disesuaikan dengan pelaksanaan yang ada. Evaluasi pelaksanaan standar dikti. Evaluasi dengan audit mutu internal atau AMI memeriksa pemenuhan standar dikti, pelaksanaannya, hasil AMI dapat mencapai atau melampaui, belum mencapai atau menyimpang dari standar dikti. Untuk selanjutnya dilakukan tindakan pengendalian standar dikti. Pelaksanaan evaluasi, yakni ada evaluasi diagnostik yang dilakukan untuk pejabat struktural atau atasan, evaluasi formatif untuk pejabat struktural atau atasan, evaluasi sumatif atau AMI atau akreditasi dilakukan oleh auditor dan asesor. Objek evaluasi, proses atau kegiatan pelaksanaan, yang kedua prosedur dan mekanisme, yang ketiga hasil atau output, dan yang terakhir adalah dampak atau outcome. Jenis evaluasi, evaluasi diagnostik untuk mengetahui hambatan, evaluasi formatif untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar, evaluasi sumatif atau akhir untuk mengetahui capaian diukur dan perbaikan untuk siklus berikutnya. Audit mutu internal atau AMI, yaitu evaluasi yang telah selesai yang dilakukan oleh pihak internal. Yang kemudian yang B, akreditasi atau accreditation, yaitu evaluasi pelaksanaan standar dikti oleh pihak eksternal. Pengertian, tujuan, dan fungsi SPMI dikti. Disebut juga dengan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi, yaitu bentuk kegiatan yang memfokuskan pada penilaian yang dilakukan melalui akreditasi dalam menentukan uji kelayakan serta tingkat pencapaian dari mutu program studi dalam perguruan tinggi.
Selanjutnya yaitu tujuannya adalah menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria SNDikti. Selanjutnya fungsinya adalah satu, penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi di akademik atau non akademik. Kedua, akuntabilitas publik. Tiga, pemeringkatan bermutu program studi dan perguruan tinggi. Keempat, bahan masukan perumusan kebijakan dan pembinaan serta peningkatan mutu. Dan 5, pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan BPPT. Selanjutnya itu asas standar akreditasi nasional dan prinsip SBM-Dikti. Yang pertama, asas standar akreditasi nasional yaitu kejujuran, kebenaran, keadilan, keobjektifan, imparsialitas, dan transparansi. Kedua, keamanan, membangun dan mencerminkan komitmen akuntabilitas pertanggungjawaban. Ketiga, kecerdasan asas seperti komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien. Keempat, keharmonisan asas, pengembangan independensi kelembagaan akreditasi menakutkan sekaligus berketerkaitan, keterhubungan, dan komunikasi. Prinsip SBM-Dikti yaitu independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya itu perubahan sistem akreditasi pada tahun 1996 sampai 2003. Akreditasi ini bersifat sukarela, sedangkan pada tahun 2003 sampai sekarang akreditasi bersifat wajib. Standar akreditasi BAN-PT yang pertama itu visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi pencapaian. Kedua, tata pamong kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu. Ketiga, mahasiswa dan lulusan. Keempat, sumber daya manusia. Kelima, kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sistem informasi, penelitian, pelayanan, pengabdian, masyarakat, dan kerjasama. Yaitu standar nasional pendidikan dikti, yaitu SPT, SNDikti, ditetapkan oleh susunan menteri atas usul badan SNPT. Kedua itu SPT ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, SPT dan SNPT. Standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan pembiayaan. Standar penelitian, standar arah, standar kualifikasi dan kompetensi, standar pengelolaan, standar proses, standar pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar luaran, standar capaian, standar pengabdian pada masyarakat, yaitu standar arah, standar kualifikasi, standar pengelolaan, standar proses, standar pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar luaran, standar capaian. Dan itu standar SPT. Yang pertama itu standar bidang akademik, dan kedua standar bidang non akademik. Mekanisme SBM-Dikti yang pertama itu tahap evaluasi dan data informasi. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi. B. LAM dan BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan data informasi dikti oleh asesor. Kedua yaitu tahap penetapan status akreditasi dan peningkatan terakreditasi, yaitu A. LAM dan BAN-PT mengolah dan menganalisis data untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi. B. LAM atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Tahap 3, pemantauan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Yang pertama itu LAM dan BAN-PT memantau status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan layanan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PT Dikti dan fakta hasil asesmen lapangan. Kedua itu status akreditasi dan peringkat terakreditasi cabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila terbukti tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu instrumen SBM-Dikti. Yang pertama yaitu program studi jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, dan profesi. Kedua, program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, terapan, magister terapan, profesi spesialis, doktor, dan doktor terapan. Ketiga, modul pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh, yaitu hal-hal khusus.
Selanjutnya yaitu perguruan tinggi yang terdiri dari PTN, PTS, ketiga PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau disingkat dengan PPK, PLU, keempat PTN Badan Hukum. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai akreditasi internasional. Akreditasi internasional yaitu lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi pada aras regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Dalam hal ini, akreditasi regional atau internasional program studi dan institusi perguruan tinggi yang dimaksud hanya dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi asing yang telah diakui PAN-BT. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.